Halo teman-teman, namaku Hendras dan hari ini kita akan belajar array pada pemrograman Java. Setelah pembahasan selesai, kita akan langsung coba praktek di NetBeans. Jadi teman-teman yang belum install NetBeans, bisa install dulu, atau kalau mau lihat video tutorialnya, bisa lihat di videoku sebelumnya tentang instalasi NetBeans. Oke, tanpa berlama-lama, sekarang langsung saja kita mulai pembahasan pada hari ini. Oke, jadi apa itu array? Array adalah deretan dari sebuah nilai yang memiliki tipe data sejenis, teman-teman. Ya, bisa berupa string, integer, double, dan sebagainya. Sebagai contoh, teman-teman bisa lihat di contoh 1. Misalkan kita ingin membuat array atau daftar planet, ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita tentukan dulu tipe datanya. Di sini string ya. Kemudian diikuti tanda kurung kotak, ya. Kemudian baru nama variabelnya, planet gitu ya. Di sini ada Merkurius, Venus, Bumi, ya. Kemudian contoh lainnya misalnya pada contoh 2 kita ingin membuat daftar dari beberapa mata uang di Indonesia. Jadi langkahnya sama, kita tentukan dulu tipe datanya. Di sini integer, ya. Kemudian diikuti dengan kotak, ya, kurung kotak. Kemudian nama variabelnya list of money, ya. Baru daftar nilainya teman-teman, atau daftar data-datanya. Sini ada 1000, 2000, 5000, dan 10.000. Oke. Kemudian di dalam array ini ada yang disebut dengan indeks, teman-teman. Ya, indeks itu apa? Indeks itu adalah posisi, teman-teman, ya. Posisi dari data tersebut. Dan itu dimulai dengan 0, bukan dari 1. Contoh misalnya ya, di data planet ini atau array planet ini, Merkurius itu ada di posisi 0, ya. Venus ada di posisi 1 dan Bumi ada di posisi 2. Oke. Kemudian pada contoh 2, 1000 ada di posisi 0, ya. 2000 ada di posisi 1, 5000 ada di posisi 2, dan 10.000 ada di posisi 3. Oke. Jadi yang harus teman-teman ingat, array ini posisinya dimulai dari 0, bukan dari 1. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah menentukan kapasitas array, ya. Jadi misalnya teman-teman belum ada datanya nih, ya. Teman-teman belum ada datanya, tapi teman-teman mau membuat variabel di mana variabel ini menampung array dengan kapasitas tertentu. Itu bisa dengan caranya seperti ini, teman-teman. Sama, tentukan dulu tipe datanya apa, kemudian diikuti dengan kurung kotak, kemudian nama variabelnya, kemudian sama dengan new. Oke, ya. New, tipe datanya apa, kemudian kapasitasnya berapa, ya. Kapasitas ini jadi adalah jumlah maksimum data yang bisa dimasukkan di dalam array ini, teman-teman. Ya, di sini 11. Jadi cuma 11 data yang bisa dimasukkan ke dalam myTeams, ya, atau variabel myTeams. Kemudian bagaimana cara memasukkan nilainya atau mengakses nilainya? Jadi teman-teman tinggal tuliskan nama variabelnya apa, ya, kemudian posisinya. Misalkan aku ingin memasukkan data Cristiano Ronaldo pada posisi 0, ya. Jadi tinggal tuliskan seperti ini, teman-teman. My team, kemudian kurung kotak, di dalamnya posisinya, kemudian baru nilainya. Untuk mengakses sama ya, teman-teman. Untuk mengakses tinggal kita tuliskan
variabelnya apa, kemudian posisinya apa atau indeksnya berapa ya. Di sini misalkan indeksnya 0 ya. Kemudian bila ini di run ya, ini akan muncul Cristiano Ronaldo. Oke. Oke teman-teman, sekarang kita coba praktek ya. Kita buka dulu NetBeans-nya. Oke, setelah itu kita buat project baru. Setelah itu kita beri nama misalnya Java Array. Finish. Oke, sekarang contoh yang pertama kita buat daftar planet ya teman-teman. Sama seperti yang kita bahas tadi. Kita bikin dulu array untuk menampung nama-nama planet. Oke, di sini ada Merkurius. Kita bikin vertikal aja ya, biar nggak makan tempat. Venus. Kemudian ada bumi. Dan Mars. Jupiter. Saturnus. Kemudian Uranus. Neptunus. Oke. Titik koma. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Setelah itu kita coba tampilkan ya teman-teman. Kita bisa pakai for. Oke, sekarang kita coba bahas ya. Oke, di sini teman-teman lihat ya, ada planets.length. Planets.length ini maksudnya apa? Jadi length ini adalah untuk menghitung jumlah data yang ada di dalam planet, teman-teman. Sorry, maksudnya jumlah kapasitas yang ada di dalam array planet. Di sini ada 8 ya, teman-teman. Jadi nanti codingan ini akan menampilkan data planet ya, yang ke i-nya dimulai dari 0 sampai i-nya kurang dari planet.length ya, yaitu 8. Kemudian mungkin teman-teman ada yang tanya ya, kenapa sebelumnya kita menggunakan sama dengan, kenapa sekarang kita nggak pakai sama dengan. Jadi teman-teman harus ingat ya, kalau sebelumnya kita memulai for itu dengan nilai 1 ya, tapi sekarang kita mulai for dengan nilai 0 ya, karena array ya, indeks array dimulai dari posisi yang ke 0. Oke, sekarang kita coba run ya. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat di samping kanan ya, ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus ya. Jadi seperti ini cara untuk mengakses ya, mengakses data array atau menampilkan semua data array. Itu seperti ini. Kemudian contoh lain misalnya kita bikin misalnya daftar nama-nama warna gitu ya, misalnya kita bikin string sama ya, colors. Nah, sekarang kita coba kita inisialisasi dulu kapasitasnya teman-teman ya. Jadi datanya belum ada, kita inisialisasi dulu besaran jumlah
kapasitasnya. Berarti ini new ya, string, kemudian kurung kotak kapasitasnya. Misalnya kita isi dengan nilai 10 gitu ya. Jadi ini artinya adalah variable colors ya. Ini bisa menampung daftar nilai string ya sebanyak 10. Oke. Sekarang kita coba masukkan ya teman-teman. Kita nggak masukin semua. Mungkin kita cuma masukin 3 data gitu ya. Kita masukkan white, kemudian kita masukkan black, oke. Kemudian kita masukkan pink, oke. Sekarang kita coba tampilin ya. Sama, kita bisa pakai for. I. Kemudian I-nya. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan length ya, bisa menggunakan length, atau teman-teman bisa langsung menggunakan 3 gitu ya. Karena di sini kan yang diisi cuma 3 ya, 0, 1, dan 2. Jadi cuma 3 data. Kita coba seperti ini dulu ya teman-teman. Kemudian nanti kita coba pakai length. Kita lihat bedanya. Sekarang kita run lagi. Nah, muncul ya teman-teman. Ada white, black, dan pink. Oke. Nah, sekarang kita coba dengan menggunakan length ya misalnya. Di sini colors.length. Oke. Kita coba ya. Kita run lagi. Nah, oke. Kalau teman-teman perhatikan ya, setelah 3 data itu ditampilkan, data selanjutnya yang ditampilkan adalah 0. Oke. Jadi 0 ini apa? Ya, 0 ini maksudnya adalah kosong teman-teman. Jadi misalnya pada posisi tertentu array tersebut tidak memiliki data, ya, dia akan dituliskan sebagai 0 ya, atau kosong. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya? Misalnya kita hanya ingin menampilkan array yang ada nilainya saja. Caranya adalah kita bisa men-skip ini teman-teman dengan cara kita tambah if di sini, kemudian colors i sama dengan 0. Kemudian kita jalankan code continue. Oke. Nah, jadi ini maksudnya apa? Jadi maksudnya ketika ya data dari indeks array yang ke i itu adalah 0 ya atau kosong, kita akan men-skip teman-teman ya. Continue. Dia akan men-skip. Sebagai contoh misalnya kita ubah ya, kita ubah di sini misalnya jadi 5 ya. Kemudian kita tambahkan lagi di sini untuk keterangan posisinya ya. Biar ketahuan posisinya ada di mana. Posisinya I. Oke. Sekarang kita coba run lagi. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi ketika posisinya 0, dia ada nilainya white ya. Kemudian posisi 1 dia ada nilainya black.
Tapi ketika posisinya 2 sampai 4, dia 0 teman-teman. Jadi dia langsung di skip ya. Dia di skip, kemudian pada posisi 5 ya, dia ada nilai ping, jadi dia ditampilkan lagi. Kemudian sisanya 0, maka dia juga akan di skip. Oke. Oke teman-teman, jadi di sini aku udah bikinkan satu contoh kasus ya, di mana teman-teman akan diminta untuk membuat sebuah aplikasi atau program dengan nama Today's Activity. Oke, jadi aplikasi ini akan meminta inputan user berupa aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan user pada hari ini. Oke, nah data-data aktivitas tersebut akan dimasukkan ke dalam array, ya. Dan array itu memiliki kapasitas maksimum sebesar 100, teman-teman. Setelah user menginputkan selesai, ya, maka aplikasi itu akan menampilkan data-data yang sudah dimasukkan oleh user sebelumnya. Oke, misalnya aku menginput aktivitas hari ini, aku mau olahraga, aku mau jalan-jalan, aku mau shopping. Nah, setelah aku menginputkan selesai, maka si aplikasi akan memunculkan data-data olahraga, ya, kemudian shopping, ya, dan lain-lain. Seperti itu, teman-teman. Oke, jadi teman-teman coba dulu buat, ya. Nanti kita akan bahas codingannya bersama-sama. Oke, teman-teman, jadi kita langsung saja bahas codingannya ya. Di sini aku juga udah buat codingannya juga. Jadi yang pertama, kita harus import scanner teman-teman untuk men-scan data-data dari user ya, atau inputan si user. Setelah itu kita buat activities ya untuk menampung array dari inputan user. Kemudian kita bikin number ya. Number ini untuk menentukan posisi pertanyaan yang keberapa. Oke. Setelah itu ada is question session. Jadi ini indikator untuk menentukan apakah sesi pertanyaan masih ada atau sudah berakhir ya. Jadi ketika user menginputkan selesai, sesi pertanyaan dianggap sudah selesai gitu ya. Setelah itu kita bikin namanya ya, nama aplikasinya. Kita kemudian menggunakan while untuk menampilkan pertanyaan secara terus-menerus sampai question session-nya selesai. Oke. Kemudian di dalam while kita masukkan perintah ya. Setelah itu kita masukkan inputan si user ke dalam variabel input activity. Oke. Setelah itu inputan si user ini atau variabel input activity ini dicek apakah dia selesai atau tidak. Oke. Kalau dia selesai, maka dia akan mengakhiri sesi pertanyaan. Tapi apabila yang dimasukkan aktivitasnya, ya, maka dia akan menginputkan nilai ke dalam array aktivitas gitu ya. Kemudian numbernya ini posisinya akan di plus sama dengan 1. Nah, plus sama dengan 1 ini mungkin teman-teman bingung ya. Ini maksudnya apa? Jadi number plus sama dengan 1 ini memiliki arti sama dengan number plus 1 teman-teman. Ya, jadi number plus 1 ini kalau disingkat jadi seperti ini. Oke. Setelah itu setelah user menginputkan nilai selesai, sesi pertanyaan berakhir dan akan menampilkan data-data yang sudah dimasukkan oleh si user gitu ya.
kita bisa menggunakan for, ya. I-nya 0 sampai number ya, posisi terakhirnya ya, posisi terakhir pertanyaannya ada berapa. Kemudian kita masukkan atau kita tampilkan aktivitasnya. Sekarang kita coba run ya, teman-teman. Nah, di sini masukkan aktivitas ya. Misalnya bangun pagi. Kemudian sholat subuh. Kemudian olahraga. Kemudian misalnya sarapan. Terus berangkat kerja. Pulang. Kemudian tidur gitu ya. Setelah itu kita coba selesai gitu ya. Nah, sekarang kita lihat hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi aktivitas ada hari ini, bangun pagi, sholat subuh, olahraga, sarapan, berangkat kerja, pulang, dan tidur. Jadi seperti ini teman-teman. Mungkin teman-teman berbeda ya code-nya. Itu nggak masalah teman-teman. Selama code-nya bekerja atau setidaknya mirip seperti ini, ya itu nggak masalah. Oke. Oke, jadi teman-teman, sekian pembahasan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sehat selalu, semangat selalu, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.